Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mami Hikmah dengan NIM C1C020083. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode riset akuntansi keperilakuan. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Nah, adapun pokok pembahasan pada video kali ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset, kemudian motivasi dan tujuan riset, sampai kepada analisis data dan persiapan laporan. Oke, baiklah, kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan riset. Metode penelitian atau riset adalah kegiatan pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan yang merupakan esensi dari kegiatan penelitian. Nah, untuk riset akuntansi keperilakuan itu merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah tersebut. Oke, kita lanjut kepada pokok pembahasan yang kedua. Apa sih motivasi dan tujuan riset dilakukan? Motivasi merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, keinginan ini timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Kemudian tujuan seseorang dalam melakukan riset yaitu untuk mengetahui jawaban dari masalah atau persoalan yang ingin diteliti. Nah, jika dilihat dari sisi akuntansi keperilakuan, tujuan riset menekankan kepada hubungan akuntansi dengan perilaku manusia maupun desain, konstruksi, dan penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien serta dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Baiklah, kita lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenali suatu masalah. Riset umumnya mencakup dua tahap, yaitu penemuan masalah dan pemecahan masalah. Untuk penemuan masalah sendiri dalam riset merupakan identifikasi bidang masalahnya apa, penentuan atau pemilihan pokok masalahnya, dan perumusan atau formulasi masalah. Nah, untuk pemecahan masalah ini terletak kepada kemampuan dan pengetahuan kita tentang hal yang sedang dikerjakan. Kemudian untuk pembahasan yang keempat yaitu variabel riset. Variabel itu biasanya dilambangkan atau disimbolkan dengan simbol X dan simbol Y. Dan di sini terdapat tiga jenis variabel riset. Yang pertama variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau independent variables ini disebut juga variabel bebas, merupakan variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Oleh karena itu, variabel dependen atau dependent variables ini adalah variabel yang terikat yang dapat dikatakan sebagai jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Kemudian variabel yang kedua yaitu variabel moderasi. Ini merupakan variabel yang mempunyai pengaruh ketidakpastian terhadap keaslian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian yang ketiga yaitu variabel intervensi. Ini merupakan suatu mekanisme konseptual di mana variabel independen dan variabel moderasi memengaruhi variabel dependen. Nah, variabel ini terletak di antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel ini berperan sebagai mediasi dalam hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan yang kelima, yaitu penggunaan proporsi dan hipotesis. Proporsi merupakan suatu pernyataan tentang konsep yang dapat dipertimbangkan. Proporsi ini dapat menjadi sebuah kebenaran atau bahkan suatu kebohongan apabila mengacu kepada fenomena yang diobservasi, di mana proporsi ini diformulasikan untuk diuji secara empiris sebagai hipotesis. Nah, hipotesis itu sendiri merupakan sebuah jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Hipotesis dapat pula diartikan pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis itu biasanya terbentuk dalam kalimat pernyataan yang pada umumnya mampu menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya
secara umum maupun khusus. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang keenam, yaitu jenis dan sumber data. Nah, untuk jenis data di sini ada 3, yaitu yang pertama data subjek, merupakan jenis data riset yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek riset. Nah, data subjek ini merupakan data riset yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau kelompok dari sumbernya. Nah, kemudian data subjek ini diklasifikasikan berdasarkan tanggapan atau respon yang diberikan baik secara lisan, tertulis, maupun melalui ekspresi. Kemudian yang kedua, data fisik. Data fisik ini merupakan data jenis data riset yang berupa objek atau benda-benda fisik. Nah, data fisik ini yaitu benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu. Nah, yang ketiga yaitu data dokumenter. Data dokumenter ini memuat apa dan kapan suatu kejadian atau suatu transaksi terjadi, serta siapa yang terlibat di dalam suatu kejadian tersebut. Nah, untuk sumber data di sini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Manfaat utama dari data primer ini yaitu unsur-unsur kebohongan itu tertutup terhadap sumber fenomena. Oleh karena itu, data primer ini lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat. Selain itu juga terdapat kelemahan dari penggunaan sumber data ini, yaitu kebutuhan akan dana yang relatif lebih besar dan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian data sekunder ini merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Nah, data sekunder ini merupakan berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan informasi. Kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu validitas dan keandalan. Nah, validitas merupakan kemampuan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Pengukuran ini dapat dilakukan secara langsung, bisa melalui ukuran pengganti, atau secara tidak langsung melalui konstruk pengujian. Nah, ada 4 jenis validitas. Yang validitas pertama yaitu validitas isi atau content validity. Ini mengacu kepada bagaimana sebaiknya peneliti menggambarkan dimensi-dimensi dan konsep atau masalah-masalah yang ingin diukur, khususnya yang berkaitan dengan tingkat ukuran yang diberikan untuk menutupi rentang terhadap arti maupun terhadap suatu konsep. Nah, validasi yang kedua yaitu validitas prediktif atau predictive validity adalah validitas yang berkaitan dengan apakah pengujian atau pengukuran dapat secara akurat memprediksi perilaku. Validitas yang ketiga, validitas konkuren, adalah validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang atau kriteria masa lalu. Validitas yang keempat adalah validitas konstruksi. Ini adalah validitas yang berdasarkan kepada suatu pertimbangan apakah hasil dari pengukuran tersebut sesuai dengan teori. Berikutnya ada keandalan. Reliabilitas atau keandalan ini berkaitan dengan teknik-teknik tertentu yang dipakai secara berulang-ulang. Ini dapat menghasilkan hasil yang relatif sama setiap kali dilakukan pengukuran. Nah, aspek teknik-teknik tertentu yang dipakai secara berulang-ulang dapat menghasilkan hasil yang relatif sama setiap kali dilakukan pengukuran. Lain dari keandalan adalah keakuratan dari instrumen pengukuran. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu metode pengumpulan data. Di sini yang pertama ada survei. Survei merupakan tidak adanya interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Data yang dikumpulkan dengan cara mengirimkan surat elektronik atau email, bisa melalui telepon, atau memberikan serangkaian pertanyaan. Nah, contoh dari survei ini adalah dengan pengisian kuesioner. Kuesioner ini bisa disampaikan langsung oleh peneliti, bisa juga dikirim dengan pengiriman paket atau majalah.
ataupun dengan menggunakan teknologi yang lain. Nah, kemudian metode yang kedua bisa melalui observasi. Observasi di sini suatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan dari metode observasi ini dibandingkan dengan metode survei adalah bahwa data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan lebih bebas dari bias atau kesalahan dari pihak responden. Kita lanjut ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu instrumen riset. Yang pertama yaitu menjamin kerjasama responden. Ada beberapa teknik yang dapat menghasilkan tingkat respons yang tinggi. Yang pertama, sebelum wawancara dengan responden, peneliti seharusnya mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut, dan responden dapat menghubungi mereka melalui telepon untuk membuat suatu janjian wawancara. Kemudian pada saat yang sama, sebelum melakukan wawancara melalui telepon adalah sangat bermanfaat untuk mengirimkan kepada responden sebuah surat yang memperkenalkan tim riset, menjelaskan dasar dari riset tersebut, dan meminta kerjasama saat menelepon. Kemudian cara yang kedua yaitu menjamin validitas dan keandalan jawaban. Ini pertanyaan-pertanyaan ini dapat bersifat terbuka atau open-ended, atau sudah ditentukan kemungkinan jawabannya atau close-ended. Nah, suatu pertanyaan open-ended diminta untuk suatu jawaban yang bebas. Pertanyaan close-ended ini menawarkan kepada responden bermacam-macam pilihan jawaban. Responden diminta untuk memilih satu atau lebih pilihan jawaban. Manfaat dari format pertanyaan ini termasuk memudahkan jawaban dari para responden dan memudahkan tabulasi dan penjelasan dari peneliti. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Nah, peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung kepada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Laporan riset secara umum itu berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti, sejak tahap dari persiapan riset hingga interpretasi dan pengumpulan hasil analisis. Belum ada bentuk baku dari suatu laporan riset. Bentuk atau format laporan riset sangatlah dipengaruhi dari keinginan si peneliti tersebut. Adapun hal-hal yang perlu dilaporkan serta permintaan dari para sponsor riset. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai metode riset akuntansi keberlakuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.